Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nah, alhamdulillah kemarin sudah selesai penjelasan terkait dengan tata cara mengkafani jenazah. Nah, sebagai tambahan terkait dengan mengkafani jenazah, sudah disebutkan kemarin kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah terkait dengan jumlah kainnya. Baru kain laki-laki ya, jenazah laki-laki. Qala rahimahullahu taala walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Sekarang untuk jenazah perempuan. Adapun bagi perempuan, akmaluhu, yang paling sempurnanya kain kafan pada perempuan ada 5 kain. Ya. Dari 5 kain ini hanya 2 yang kain kafan. 3-nya apa? Komis. Komis itu apa? Baju gamis perempuan lah. Ya. Yang lengannya sampai pergelangan tangan dan bawahnya sampai ke betis. Sampai ke mata kaki. Itu namanya gamis. Itu kain pertama, gamis. Yang kedua khimar, dipakaikan jilbab yang sampai ke dada. Itu khimar yang menutupi dada. Penutup kepala yang sampai ke dada. Dan yang ketiga izar, sarung, rok atau yang semacamnya bawahan. Ya. Ini 3 kain ditambah dengan 2 kafan, yaitu kain pertama dan kain kedua. Paham? Al-ma'na anna akmalal kafani lil unsa wa misluhal khunsa khamsatu asya. Maknanya adalah kain kafan paling maksimal atau paling sempurna pada perempuan, demikian pula khunsa, intersex, yaitu siapa kemarin khunsa? Orang yang lahir dengan 2 alat kelamin. Ada alat kelamin laki-lakinya, ada alat kelamin perempuannya. Ya. Orang yang meninggal dalam keadaan sebagai khunsa, dan ingat khunsanya muskil, belum bisa ditentukan statusnya dia apa. Baik. Nah, maka hukumnya dihukumi mayat jenazah perempuan sama. Sempurnanya khamsatu asya, ada 5 kafan. Yang pertama qamisun ka qamisil haid, ya. Gamis seperti gamisnya orang yang dipakai orang yang hidup. Ini sampai ke leher, ya. Leher sampai pergelangan tangan dan sampai di bawah, di kaki. Ka qamisil haid. Ini satu. Yang kedua izarun ala ma baina surratiha wa rukbatiha tahtal qamis. Dipakaikan sarung, di mana sarung ini yang menutupi pusar sampai ke mana? Waruk batia, sampai ke lutut. Ya, sampai ke lutut. Izar yang menutupi pusar sampai ke lutut. Ini auratnya. Di mana ditaruh? Di bawahnya kamis. Jadi bukan kamis dulu baru sarung di luar, enggak ya? Kamis izar di dalam baru kamis. Paham? Ya. Wa khimarun yughatta bihi ar-ra'su ba'dal qamis, dan dipakaikan khimar, jilbab yang menutupi kepala setelah gamis. Jadi cara urutan makainya, jenazah perempuan dipakaikan izar dulu. Kain dililitkan, ya, atau sarung yang menutupi antara pusar sampai ke lutut. Itu yang paling pertama. Yang kedua dipakaikan gamis lengkap. Baik. Yang ketiga dipakaikan jilbab yang sampai ke dada. Nah, setelah selesai dipakaikan 3 kain ini, dimasukkanlah di mana? Di 2 kain kafan yang sudah terlebih dahulu disiapkan, 2 lembar kain kafan. Baik, dimasukkan ke situ baru ditutup. Sudah ya? Baik, jadi totalnya ada 5 kain. Kata beliau 5 kain ini wa hadza illam yakun fil warasati mahjurun alaihi. Ini terkait dengan ahli waris yang kemarin. Kata beliau rahimahullah, 5 kain ini kalau di dalam ahli waris tidak ada mahjur. Siapa itu mahjur? Mahjur itu dalam muamalah orang yang belum sah dan masih dilarang melakukan transaksi keuangan. Seperti anak yang belum balik. Anak belum balik tidak boleh dia suruh pergi belanja. Asalnya begitu. Ya? Mahjur, anak belum balik atau ada orang gila. Dia ahli waris tapi dia gila. Kata beliau 5 kain ini kalau di ahli warisnya tidak ada mahjur alaihi. Nah,
Wa illa falaysa laha illa salasa. Kalau di antara ahli waris ada yang mahjur alaihi, maka perempuan hanya boleh 3 kain. Boleh tiga kain tok. Artinya enggak usah dipakaikan apa-apa, langsung 3 lembar kain saja sama kayak laki-laki. Jelas sampai sini? Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Qala ba'asyan falyatanabbah lahu fa innal amala ala khilafi. Maka hendaknya ini diperhatikan karena amalan orang-orang menyelisihi hal ini. yakni tetap memberikan 5 kain padahal di ahli waris ada yang mahjur. Kenapa? Apa alasannya ini? Kita kan sudah sebutkan kemarin bahwa ahli waris hanya boleh, haknya ahli waris yang mana? Kain keberapa ahli waris? Kain keempat dan kain kelima. Lihat sampai sini. Kain kedua, kain yang menutupi aurat haknya siapa? Yang menutupi aurat haknya Allah. Yang menutupi seluruh tubuh haknya Allah dan haknya mayit. Kain kedua dan kain ketiga haknya siapa? Haknya si mayit dan pemilik utang, ya kan? Pemilik piutang. Kain keempat dan kelima haknya ahli waris. Nah ini. Jadi jenazah nanti boleh dikasih kain kafan keempat dan kelima kapan? Ketika semua ahli waris setuju. Paham? Nah, sekarang perempuan dikasih 5 kain. Kata beliau ini boleh kalau di antara ahli waris tidak ada yang mahjur, yakni semua setuju dan tidak ada mahjur. Kenapa? Karena kalau ada mahjur seperti orang gila, gimana caranya diminta persetujuannya? Dari mana dia tahu dia setuju? Gak bisa kan? Anak kecil disuruh setuju, teranggap gak? Karena warisan biar anak bayi kan sudah dapat. Bagaimana caranya anak bayi ditanya setuju gak tambah 2 kain? Gak bisa kan? Karena adanya mahjur, kita jadi tidak bisa mengetahui statusnya 2 orang ini. Dan kita katakan kemarin apa? Kalau semua ahli waris setuju kecuali 1 orang, maka tidak boleh. Sementara ini mahjur kita tidak tahu dia setuju atau enggak. Maka kata beliau penambahan kain kafan keempat dan kelima untuk jenazah perempuan hanya boleh kalau semuanya setuju. Artinya apa? Kalau di kalangan ahli waris ada yang mahjur, maka tidak boleh kain keempat dan kelima. Laisa laha illa salasa. Dia hanya boleh 3. Sama seperti laki-laki. Kenapa? Kita tidak bisa mengetahui izin dari al-mahjur tadi. Dia izinkan enggak kain keempat dan kelima atau tidak? Sementara ini masalah harta. Paham sampai sini? Dan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam Islam ketika pembagian harta tidak ada masalah, jangan pakai perasaan. Maksudnya begini. Kalau ada yang misalnya mau mengatakan, misalnya ya, semua ahli waris sepakat kainnya 5 kain. Paham? 5 kain kafan. Kecuali 1 orang enggak sepakat, atau 1 orang ini masih bayi, atau 1 orang ini orang gila, maka tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Harta warisan harus maka dia hanya boleh 3 kain, sisanya warisan. Nah, setelah dikasih warisan, ada seorang yang mau menyerahkan harta warisannya, yang bilang saya mau nyumbang untuk kain keempat kelima, itu urusan dia, terserah. Tapi harta dibagi dulu. Paham sampai sini? Jadi jangan dibilang, oh masa kain kafan keempat kelima tidak mau diiyakan. Bukan masalah nggak mau, ini kan masalah hak harta dulu. Ini harta siapa yang punya, itu dulu masalahnya. Jadi kalau misalnya ada yang mahjur, oh nggak boleh langsung diambil kain kafan keempat kelima, dibagi dulu hartanya semua. Setelah dibagikan, baru kalau ada yang mau berinisiatif, saya nyumbang untuk kain kafan keempat, silakan, tidak ada masalah. Apa sama sini? Karena sudah jadi apa? Berarti dia sekarang dikafani dengan kain kafannya orang lain, dan orang itu mau nyumbang, tidak ada syal, nggak dilarang, paham? Tapi jangan langsung diambil kain kafan keempat dan kelima ketika semua ahli waris tidak setuju atau tidak diketahui kesetujuannya. Termasuk di dalamnya kalau ada ahli waris yang ada dia berhak dapat ahli waris tapi tidak ada, goib dia, ditelepon nggak bisa didapat, nggak ketemu orangnya, mau ditanya setuju nggak, maka tetap tidak boleh karena itu uang dia. Walaupun cuma setelah dibagi rata mungkin dia cuma dapat 10.000, walaupun 10.000 misalnya. Maksudnya bagian yang akan dipotong darinya dari kain kafan 4 dan 5 karena banyak ya, 10.000 tiap orang dipotong. Walaupun 10.000 nggak boleh kalau tidak direstui oleh orangnya. Paham? Baik. Kata beliau maka hendaknya ini kata Al-Allamah Ba'asyan rahimahullah ini diperhatikan karena amalan orang menyelisih. Kadang ada ahli waris walaupun anak bayi gampang nanti.
Kita kasih saja, tambahkan saja kain kafan keempat kelima. Tidak usah ditanya ini anak bayi. Nantilah kalau dewasa diganti uangnya. Bukan masalah diganti misalnya. Bukan masalah diganti. Paham? Ada aturan. Baik. Jadi dibagi dulu. Nah, yang berniat menambahkan kain kafan silakan, tapi sudah dari uang pribadinya yang didapat hasil pembagian warisan, bukan sebelumnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini selesai terkait dengan jenazah kain kafan perempuan. Baik. Sudah ya? Kemudian sekarang sunnah-sunnah kain kafan. Qala rahimahullah wa afdalul kafanil abyad. Kain kafan paling afdal adalah putih. Wa kaffin biha mautakum, kata Nabi SAW. Kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan warna putih, baik kafan laki-laki maupun kafan perempuan. Sunnahnya putih. Wa afdalul kafanil abyad wal qutnu, yang terbuat dari kain katun. Kain katun. Kain yang lain juga bisa, tapi katun yang lebih utama. Makanya harganya lebih mahal. Wal jadidu aula minal magsul. Kain kafan baru lebih bagus dibandingkan kain kafan lama yang dicuci, tapi walaupun dicuci. Ya, paham ya? Sekarang ada kain nih, kain kafan. Jelas sampai sini. Ada kain kafan. Misalnya ada orang meninggal sebelumnya, dibelikan kain kafan tapi banyak lebihnya. Paham? Banyak lebihnya. Nah, kain kafan ini kan berarti sudah lama nih. Tapi karena nggak ada dipakai, mungkin berdebu atau yang semacamnya, dicuci. Nah, yang mana lebih afdal? Kain kafan yang lama ini yang dicuci atau dibelikan kain kafan baru? Kata beliau, al-jadid aula minal maksul. Kain kafan baru lebih utama, lebih aula dibandingkan kain lama walaupun dicuci. Kenapa? Karena Nabi SAW dikuburkan dikafani dengan kain kafan yang baru. Kama fit tuhfah, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tuhfah, yang Tuhfatul Muhtaj. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian terkait dengan kafan ini, pengkafanan. Dalam prosesi mengkafani jenazah, sunnahnya sebelum dimasukkan ke dalam kafan atau ketika di kafan itu disunnahkan untuk memberikan memberikan wangi-wangian ke kapas atau ke kain kapas macam itu ya. Kain kapas dikasih wangi-wangian, kemudian digunakan untuk menutupi menutupi lubang-lubang pada tubuhnya, seperti hidung, mulut, ya, pasang telinga, kemudian di telinga, kemudian di dubur, kubul dan dubur, ditutup. Dan sampai sini. Nah, untuk di dubur disunnahkan diikat biar nggak lepas, nggak copot. Nanti akan disebutkan. Sebagaimana disunnahkan untuk memberikan kapas pada anggota sujud. Kapasnya dikasih wangi-wangian, ditaruh di anggota sujudnya, di dahinya, di tangannya, di lututnya, di kakinya. Ini anggota sujud untuk bentuk memuliakan. Kapasnya ditaruh wangi-wangian, dikasih wangi-wangian, kemudian dipasang. Kecuali kemarin kalau dia meninggal muhrim, tidak boleh wangi-wangian orang ihram. Paham? Nah, setelah dimasukkan ke dalam kain kafan, misalnya 3 lembar ya, 3 lembar, maka kain kafan ini harus muat satu tubuh seperti sudah disebutkan kan, tingginya maupun lebarnya. Jadi caranya misalnya ini 3 lembar nih, kita hamparkan dulu 3 lembar kain, 1, 2, 3. Taruh jenazah di atas, kasih kapas di bagian-bagian yang disebutkan tadi. Demikian pula pada lekukan-lekukan tubuh seperti ketiak dikasih. Ya. Baik. Setelah dikasih itu semua, baru ditutupkan kain kafan yang paling atas dulu. Yang sebelah kanan ditutupkan ke kiri. Dijepitkan ujung kainnya di bagian kiri tubuhnya, dijepitkan gitu. Setelah itu yang kiri ditutupkan kemana? Ke sisi tubuh bagian kanan, dijepit seperti itu, dijepitkan. Baik. Setelah itu, sebelum saya lupa, itu kain kafannya dikasih wangi-wangian ya. Kalau bagusnya bukur, kayu gaharu misalnya, dan kayu-kayu harum semacamnya, dibakar nanti kan keluar asap. Nah, dikasih di atasnya itu kain kafan sebelum dipasang ya, supaya harum. Atau kalau tidak ada kain gaharu ya dikasih parfum saja itu wangi-wangian kain kafannya, kasih wangi-wangian.
Baik. Sudah tadi. Jadi kain pertama yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kain kedua juga begitu, yang kanan ke kiri ke kanan. Kain ketiga juga begitu. Sunnahnya begitu ya. Jadi bukan langsung 3 lapis ditutupkan begini. Tapi satu-satu lapis. Lapisan pertama dulu paling atas, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kain kafan di bawahnya, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Dan itu harus sunnahnya sampai ke bawah sampai kejepit. Tanpa ada tali pun kejepit, ya kan? Karena dijepit oleh anggota tubuh satunya. Kain kafan ketiga juga seperti itu. Setelah itu disunnahkan mengikat kain kafan dengan 5 tali supaya tidak lepas ketika diangkat. Ketika dibawa ke kubur tidak lepas ini kain kafannya. 5. Kain ikatan yang pertama di atas kepala. Ikatan pertama di atas kepala. Ikatan kedua di bahu. Di bahu. Ikatan ketiga di panggul. Pantat ini panggul. Ikatan keempat di lutut. Ikatan kelima di bawahnya kaki, setelah kaki. Ini sunnahnya 5 tali, 5 ikatan. Ya, tidak usah diikat mati karena ini nanti akan dilepas. Ini nanti akan dilepas. Jangan diikat mati, simpul hidup saja, yang gampang ditarik, lepas. Saya lagi, ikatan yang pertama di atas kepala. Apa orang bilang tali pocong ya? Yang pertama di atas kepala, yang kedua di bahu, yang ketiga di panggul, yang keempat di lutut, yang kelima di bawahnya kaki. Di bawahnya kaki. Baik? Sudah. Setelah selesai nanti disolati. Baik? Solati. Itu selesai proses pemakaian kafan begitu aja, selesai masalah. Paham ya? Oke, jadi enggak usah dibikin ribet, mudah. Nah, kain kafan itu. Sudah, selesai pembahasan terkait dengan kain kafan. Kelanjutannya nanti dibahas di pekuburan. Bagaimana caranya nanti ketika sampai di kuburan. Nah, selesai prosesi penyelenggaraan jenazah yang pertama, yang kedua yaitu mengkafani. Sekarang kita pindah ke prosesi penyelenggaraan jenazah yang ketiga yaitu menyolati. Qala rahimahullah faslun. Arkanu sholatil janazati sab'ah. Rukun salat jenazah ada 7. Rukun salat jenazah ada 7. Wajib hukumnya. Kapan tidak hilang salah satu dari 7, maka tidak sah salat jenazahnya. Al-awwal an-niyah. Rukun pertama dari salat jenazah niat. Yang kedua, as-sani arba'u takbirat, 4 kali takbir. Jadi 4-4-nya ini apa? 4-4-nya ini wajib, rukun. Tidak seperti takbir tambahan di Idul Fitri, Idul Adha, itu rukun, takbir tambahannya itu sunnah. Kalau ditinggalkan juga tidak ada masalah. Sementara dalam sholat jenazah 4 kali takbir ini 4-4-nya rukun. Kenapa? Karena setiap takbir itu bagaikan 1 rakaat. Bagaikan 1 rakaat. As-salis al-qiyamu 'alal qadir. Rukun ketiga dari sholat jenazah berdiri bagi yang mampu. Pembahasannya sama seperti di sholat. Kapan tidak mampu dan seterusnya. Rukun yang keempat ar-rabi' qiraatul Fatihah, membaca al-Fatihah. Enggak disebutkan di sini kapan membaca al-Fatihah, di takbir keberapa, enggak disebut. Menunjukkan membaca al-Fatihah boleh dibaca di takbir keberapa pun. Walaupun sunnahnya di takbir pertama, sunnahnya. Tapi pada dasarnya kewajiban membaca al-Fatihah tidak ditentukan di takbir keberapa. Paham? Sunnahnya di takbir pertama seperti yang akan diterangkan nanti. Rukun yang kelima al-khamis as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah. Rukun yang kelima salawat kepada Nabi SAW setelah takbir kedua. Nah, di sini ditentukan tempatnya. Salawat kepada Nabi SAW di takbir kedua. Maka kalau di takbir kedua dia tidak baca salawat tidak sah. Beda kalau al-Fatihah. Al-Fatihah enggak ditentukan di takbir keberapa. Kalau dia baca al-Fatihah di takbir pertama, bagus. Dia tidak baca di takbir pertama, dibaca takbir kedua juga boleh, takbir keempat juga boleh. Yang penting baca al-Fatihah dimanapun takbirnya. Tapi sunnahnya di takbir pertama. Nah, rukun kelima membaca salawat kepada Nabi SAW setelah takbir kedua. Itu wajib. Jadi salawatnya wajib dan tempatnya wajib. Yani setelah takbir kedua. As-sadis rukun yang keenam ad-du'a lil maiti ba'da salisa.
Rukun sholat jenazah yang keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Setelah takbir ketiga. Jadi mendoakan jenazah wajib, tempatnya pun wajib, harus ditakbir setelah takbir ketiga. Kalau di takbir ketiga dia tidak berdoa, tidak sah. Dia pindahkan doa di takbir pertama atau takbir keempat, tidak sah. Sementara takbir ketiga kosong dari doa, ini tidak sah. Dan yang terakhir, rukun yang ketujuh, as-sabi as-salam. Baik. Qala rahimahullah, qala syarihu faslun, arkanu salatil janazati sab'ah. Rukun salat jenazah ada 7. Sebelumnya sudah disebutkan ya. Terkait dengan syarat syah salat jenazah. Belum? Belum. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan rukun salat jenazah 7. Beliau tidak menyebutkan syarat syah salat jenazah. Apa syarat syah salat jenazah? Syarat syah salat jenazah itu sama seperti syarat syah salat pada umumnya, sama. Suci dari hadas, ya tentu saja. Suci pakaian, tubuh dan tempat dari najis, ya tentu saja. Baik, menghadap kiblat, menutup aurat. Ini syarat salat pada umumnya. Kalau masalah masuknya waktu, di salat jenazah tidak ada waktunya. Karena salat jenazah terkait dengan sebab, tidak terkait dengan waktu. Jadi syarat syah salat pada umumnya berlaku di salat jenazah, ada tambahan dua syarat syah salat jenazah. Yang pertama, jenazahnya sudah ditoharahkan. Maka tidak sah memandikan jenazah tidak sah menyolati jenazah kalau jenazahnya belum dimandikan. Maka syarat syah syarat syah menyolati jenazah kalau jenazahnya sudah dimandikan, atau minimal kalau nggak bisa dimandikan ditayamumkan. Tayamum. Kapan jenazah ditayamumkan? Kalau nggak mungkin dimandikan. Misalnya jenazahnya terbakar jadi hampir kayak arang, dikasih air rontok, hancur. Maka di sini jangan dimandikan jenazahnya orang yang terbakar, ditayamumkan supaya tidak hancur. Atau misalnya jenazah kayak kemarin, orang yang meninggal karena COVID, nggak boleh disentuh atau harus ada jarak. Ya, kalau mandikan dekat-dekat lama, tayamum sebentar, ditayamumkan saja jenazahnya. Langsung sini. Atau kalau mau disiram dari jarak jauh pakai ini ya, misalnya, ya boleh-boleh saja. Yang penting harus kena semua. Baik. Sudah. Jadi syarat yang pertama dari syarat syah salat jenazah, jenazahnya sudah ditoharahkan, apakah dimandikan atau ditayamumkan. Maka kalau ada jenazah disolati, misalnya ada keluarga datang, saya mau buru-buru kembali lagi, dia keluar kota dari luar kota misalnya, tiba-tiba saya harus kembali keluar kota. Tapi ini jenazah belum dimandikan, tidak apa-apa, saya solati dulu karena saya mau pergi. Dia solati dulu sendirian, maka di sini solatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum dimandikan. Apa hukumnya menyolati jenazah setelah dimandikan tapi belum dikafani? Sudah dimandikan tapi belum dikafani. Apa hukum menyolatinya? Sah tidak sah? Sah. Sah kan sudah bilang syarat syahnya, yang penting sudah dimandikan. Ini sudah dimandikan, berarti menyolatinya apa? Sah. Tapi para ulama mengatakan makruh karena belum dikafani. Jadi sunnahnya menyolati jenazah itu wajib setelah dimandikan, sunnahnya setelah dikafani. Kalau dia disolati di antara memandikan dengan dikafani, sholatnya sah, tapi makruh karena belum dikafani. Tapi sah sholat jenazahnya. Ini syarat syah sholat jenazah yang pertama, yaitu apa? Sudah ditoharahkan, dimandikan atau ditayamumkan. Syarat yang kedua, jenazahnya harus ada di depannya orang yang menyolatinya. Jenazahnya harus ada di depan orang yang menyolati. Maka tidak sah sholat jenazah kalau jenazahnya di belakang. Orang di sini imam sholat menghadap kiblat, jenazahnya nggak ada di situ, di belakang.
atau jenazahnya di samping, ini tidak sah. Jenazah harus di depan orang yang menyolati. Ini syarat sah salat jenazah yang kedua sebagai tambahan dari syarat sah salat pada umumnya. Yang pertama sudah dimandikan, yang kedua jenazahnya harus berada di depan orang yang menyolati. Atau dengan kata lain tidak boleh berada di belakangnya orang yang menyolatinya. Baik. Sudah, ini dua tambahan syarat. Adapun terkait dengan rukun, qala rahimahullah arkanu salatil janazah sab'ah. Rukun salat janazah ada 7. Kata beliau al-janazatu bi fathil jim wa kasriha. Ada dua bacaan pada janazah. Bisa dibaca janazah bi fathil jim, jimnya di fathah, bisa dibaca jinazah wa kasriha, dibaca kasrah. Janazah, jinazah. Baik, ini dua bacaan. Kata beliau rahimahullah, ismun lil maiti fin nash. Nama untuk orang meninggal di atas keranda. Wabil kasri faqat ismun lin nashi wal maiti fihi. Sementara kalau dibaca al jinazah itu nama untuk kerandanya ketika mayit ada di atasnya. Ketika mayit ada di atasnya. Nah, jadi kalau misalnya dibaca janazah, apa? Kalau mayat ini keranda mayat ya, tempat tidur mayit. Kemudian ada mayit di atasnya. Baik, ada mayit di atasnya. Kalau kita mau menamakan jenazahnya, maka kita bisa bilang janazah, kita bisa bilang jinazah. Paham? Janazah, jinazah. Nah, boleh untuk mayit ketika di atas kerandanya. Adapun al-jinazah itu untuk apa? Untuk bawahnya. Untuk kerandanya. Ketika jenazahnya lagi ada di atas, bukan ketika jenazahnya tidak ada. Pak? Kalau mudahnya begini saja dah. Kan jenazah di atas, keranda di bawah. Paham? Kalau kita mau namai jenazahnya dikatakan apa? Janazah. Boleh juga jinazah. Baik? Boleh jinazah. Tapi karena dia sampai gampang diingat, karena jenazah di atas maka dibaca fathah, janazah. Sementara pembaringannya karena dia di bawah maka dibaca kasrah, dibaca apa? Jinazah. Biar gampang diingat gitu aja. Paham ya? Jadi kalau untuk kerandanya, sementara jenazah ada di atasnya, kita bilang kerandanya ini jinazah. Sementara untuk mayat yang ada di atas keranda, kita bisa bilang jenazah, kita bisa bilang juga jinazah. Boleh. Baik. Terkait dengan bahasa saja. Wal ma'na annal ajza allati tata'allaqu minha salatul janazah sab'ah. Maknanya adalah bahagian-bahagian yang menyusun terbentuknya salat jenazah yang dirukun salat jenazah ada 7. Al-awwal an-niyah. Yang pertama niat salat jenazah. Apa hukumnya salat jenazah? Wajib. Karena dia wajib, maka yang diniatkan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ya meniatkan salatnya. Yang kedua, ta'yin, menentukan jenis salatnya. Yang ketiga, fardiyah. Nah, dia al-ma'na annal awwala min arkani salatil janazah niyatuha. Rukun pertama dari salat jenazah meniatkan ka'ayyaqul, misalnya dia mengucapkan dengan mulutnya atau dia niatkan dengan hati, dan dia niatkan dengan hatinya, nawaitus salata ala hadzal mait. Saya meniatkan menyolati jenazah ini. Au ala man shalla alaihi imam. Aku meniatkan menyolati orang yang jenazah yang disalati oleh imam. Au ala man hadara min amwatil muslimin. Atau saya niat menyolati mayit yang dihadiri oleh kaum muslimin ini. Ya, mayit yang hadir ini, mayit muslim yang hadir ini. Fardhon atau fardhul kifayah. Boleh dikatakan fardhu saja atau fardhu kifayah. Perhatikan kata fardhon itu ma'tuf ketiga-tiganya ya. Karena pada ketiganya harus diniatkan fardiyah. Jadi dia mengatakan begini, nawaitus salata ala hadzal mait fardhon gitu. Atau fardhul fardhu kifayah. Atau nawaitus salat ala man shalla alaihi imam fardhon atau fardhu kifayah. Atau nawaitus salata ala man hadara min amwatil muslimin fardhon atau fardhu kifayah. Artinya apa? Meniatkan kifayah tidak wajib. Kalau dikatakan fardhon sudah cukup. Sudah sah.
menambahkan kata kifayah pada niat fardu itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Fardhon sudah cukup. Sudah ya? Makanya kata beliau fala budda min niyatil fardhiyah. Wajib meniatkan ini sebagai salat fardu. Kenapa? Karena salatnya salat wajib. Karena salatnya salat wajib. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan usolli salatal janazah fardhon, sudah minimal begitu. Jelas sampai sini? Saya meniatkan salat jenazah fardu. Dia munculkan dalam hatinya. Dia meniatkan karena niat itu di mana? Niat di hati, maka harus berniat dengan hati. Paham? Kalau berbeda dengan mulutnya, maka yang jadi yang di hati, bukan yang di mulut. Mulut itu hanya diucapkan untuk membantu memunculkan niat dalam hati. Baik. Hatta minal unsa was-sabi. Bahkan walaupun yang menyolati jenazah adalah perempuan atau anak kecil, tetap wajib meniatkan fardiyah. Kenapa? Karena tampilannya tampilan salat wajib. Wala yajibu taqiduha bikauniha kifayah. Tidak wajib meniatkan bahwa fardunya fardu kifayah. Cukup dikatakan fardu sudah. Boleh menambahkan kifayah tapi tidak wajib. Demikian pula tidak wajib meniatkan mayitnya. Misalnya dalam hatinya dia meniatkan saya niat fardu salat jenazah kepada mayitnya si fulan di depan. Dia sebut namanya itu jenazah. Tidak wajib. Paham ya? Tidak wajib. Bahkan kalau dia sebut ternyata salah, maka batal niatnya. Misalnya ada 3 jenazah mau disolati, satu-satu. Si Amr, Khalid, sama Zaid. Di pengumuman yang mau disolati pertama Amr. Baik, dia pun menyiapkan, saya niat sholat fardu jenazah untuk menyolati salatnya si Amr, jenazahnya si Amr. Dia sebut namanya dalam niatnya. Ternyata mayatnya Khalid, maka niatnya tidak sah, batal salatnya. Paham ya? Makanya tidak perlu meniatkan orang, nggak perlu mentakin orang. Nanti kalau salah bisa batal. Cukup niatkan kayak tadi, meniatkan saya menyolati salat jenazah fardu mayit ini di depan. Siapapun dia, gitu ya. Tidak perlu ditain. Atau menyolati jenazah orang yang disolati oleh imam, siapapun dia. Nah, hatta minal unsa was-sabi, walaupun perempuan unsa di sini, hatta walaupun jenazahnya jenazah perempuan atau jenazahnya anak kecil. Atau mungkin kembali kepada orang yang sholat. Ya, zahirnya sih yang kembali kepada orang sholat ya, karena fardiyah. Baik. Walaupun orang yang menyolati jenazah perempuan maupun anak kecil tetap wajib meniatkan fardiyah. Sudah ya? Ini terkait dengan niat sholat jenazah. As-sani arba'u takbirat. Rukun sholat jenazah yang kedua 4 kali takbir. Al-ma'na anna as-saniya min arkani sholatil jenazah arba'u takbirat. Al-ula minha takbiratul ihram. Maknanya rukun kedua dari sholat jenazah adalah 4 kali takbir. 4 kali takbir. Di mana dari 4 ini takbir yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Baik. Jadi rukun sholat jenazah yang kedua harus 4 kali takbir. Kapan cuma 3 kali takbir batal sholatnya, tidak sah. Paham? Harus 4, minimal 4. Makanya perhatikan kalau ada orang masbuk ya, imam sudah takbir 2 kali, Allahu Akbar, baru masuk. Dia ikut di takbir keberapa? Takbir ketiga dan takbir keempat. Berarti dia masbuk berapa? 2 kali takbir. Setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, dia wajib menambah 2, wajib hukumnya. Paham? Kenapa? Karena setiap takbir mewakili rakaat. Jadi kayak masuk 2 rakaat. Wajib. Beda dengan takbir Idul Fitri. Yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali, ya kan? Nah, kalau dia masuk ke dalam rakaat pertama Idul Fitri, dia masuk di takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, dia masuk takbir keempat di rakaat pertama. Paham? Maka di sini berarti dia cuma mendapat berapa takbir tambahan? Dia cuma dapat di 3. Nah, kalau dia dapatkan 3 tidak disunnahkan menambah 4. Tidak perlu. 3 saja itu yang kamu dapat. Kenapa? Karena takbir ini sunnah. Paham sampai sini? Takbir ini sunnah. Tidak perlu makmum menambahi. Yang kamu dapatkan 3 saja. Imam sudah baca Al-Fatihah. Ngapain kamu tambah takbir 4? Paham? Beda dengan jenazah. Ketika 4 takbir 4-4-nya rukun, maka kalau dia masuk di takbir ketiga, maka dia wajib menambah takbir pertama dan kedua dan ketiga. Kenapa? Karena takbir sholat jenazah tidak boleh kurang dari
4, wajib 4. Baik, apa hukumnya menambah lebih dari 4? Wala tadurru ziyadatu 'alaiha walau ma'al ilmi wal amad wa qasdir rukniyah. Kata beliau tidak ada masalah kalau dia menambah lebih dari 4 rukun, 4 takbir, tambah 5, tambah 6. Kenapa dibolehkan? Karena dulu sahabat takbir seperti itu, ada yang lebih dari 4, ada yang 5, ada yang 6. Paham? Tapi wajibnya 4. Boleh dia menambah lebih dari 4 walaupun dia sengaja nambah, walaupun dia tahu bahwa wajibnya cuma 4, ya, dia boleh nambah. Wa qasdir ruknya, walaupun dia yakini takbir tambahan ini rukun semua. Dia jadikan 6 misalnya, 6 kali takbir. 2 tambahan dia yakini rukun, tetap sah walaupun dia yakini rukun. Naam, ini ataqadal butlan bizaid li jahli darra fatabutulu salatu. Kata beliau, tapi kalau dia menambah 2 takbir dalam keadaan dia meyakini ini yang wajib cuma 4, kalau saya tambah 2 itu batal, maka karena lijahlihi, karena dia mengira bahwa kalau tambah itu batal, maka itu membatalkan salatnya. Lijahlihi, dia tidak tahu hukum. Apa hukumnya? Hukumnya kan boleh tambah lebih dari 4, boleh. Tapi kalau dia meyakini begini, keyakinan saya kalau tambah lebih dari 4 batal salatnya. Dia pergi tambah dengan sengaja, maka apa? Batal sesuai dengan keyakinan dia. Dia kan meyakini apa? Kalau nambah batal. Lijahlihi, dia meyakini itu karena bodoh, tidak tahu hukum. Hukum yang benarnya walaupun ditambah sah. Cuma menurut keyakinan dia, kalau saya tambah lebih dari 4 batal. Dia tambah betulan, maka batal. Itu maksudnya kalimat ini. Tapi kalau dia tidak meyakini batal, baru dia nambah, ya enggak batal. Boleh dia tambah. Bahkan walaupun dia meyakini itu sebagai rukun. Baik, wallahu a'lam bissawab. Sudah ya? Baik, ini rukun yang kedua 4 kali takbir. Jadi perhatikan tadi, bagi masbuk pada sholat jenazah itu mengikuti sholat dia sendiri, bukan aturannya imam. Paham? Saya ulangi, masbuk mengikuti aturannya sholat dia sendiri, bukan imam. Misalnya imam takbir pertama baca al-Fatihah, takbir kedua baca apa tadi? Salawat. Takbir ketiga dia masuk, Allahu Akbar juga. Takbir ketiga imam baca apa? Doa. Nah, karena masbuk masih rakaat pertama, dia baca Al-Fatihah. Dia baca apa? Al-Fatihah. Jangan baca doa karena bagi dia rakaat pertama. Doa itu nanti rakaat ketiga bagi dia. Dianya baca Al-Fatihah. Imam takbir rakaat keempat. Baik, ada sunnah nanti doa di situ. Si masbuk bagi dia rakaat kedua. Nah, dia baca salawat di situ. Setelah imam salam, baru dia takbir tambahan rakaat ketiga. Di situ dia berdoa. Paham sampai sini? Di situ dia berdoa. Rakaat keempat zikir, berdoa. Takbir keempat mau saya. Paham ya? Jadi masbuk ketika masuk mengikuti takbir dia sendiri, bukan mengikuti imam bacaannya. Dan masbuk kapan imam sudah salam, terus masbuk menambah 2 kali takbir, walaupun jenazahnya langsung diangkat setelah itu dibawa ke belakang, sementara dia masih sholat jenazahnya sah. Paham? Sholat jenazahnya sah. Kenapa? Karena asalnya dia ikut ke imam. Dan tadi ketika imam memimpin sholat, jenazahnya di depan. Apa tadi syaratnya sholat jenazah? Jenazahnya harus di depan. Nah, ini si masbuk baru berdiri tambah takbir baru tambah takbir ketiga, jenazahnya sudah dibawa pergi belakang. Maka apa? Enggak batal sholatnya. Paham ya? Sholat tetap sah. Jangan dibilang batal, jenazahmu sudah di belakang. Enggak, dia masbuk. Asalnya jenazahnya tadi di depan. Bahkan walaupun jenazahnya keluar masjid, dia masih takbir ketiga sah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai takbir 2 rukun salat jenazah, niat dan 4 kali takbir. Baik. Qala rahimahullah as-salis al-qiyamu lil qadir. Berdiri bagi yang mampu. Ini saya kira jelas. Al-ma'na anna as-salis min arkani salatil janazah al-qiyamu ala man qadira alaihi rajulan kana aw sabiyan aw khunsa aw imra'atan walau ma'a rijal. Berdiri bagi yang mampu menjadi rukun ketiga salat jenazah, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, khunsa, perempuan, walaupun bersama dengan soft laki-laki. Ini laki-laki di depan, perempuan di belakang, tetap disunnahkan semua, diwajibkan semuanya berdiri.
Fa in ajaza ja'a fihi ma marra fil qiyam fi arkanis shalah. Kalau tidak mampu berdiri, ya ikuti aturan yang sama seperti di pembahasan salat. Tidak bisa berdiri apa? Duduk, nggak bisa duduk. Tidur mari, tidur berbaring menghadap kiblat. Baik, wallahu alam bishawab. Saya kira cukup dulu ini 3 rukun salat jenazah. Rukun keempat sampai ke-7 insyaallah kita terangkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.